Oke, sudah semuanya. Oke, ibu mau langsung dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba ibu minta tolong untuk salah satu dari kalian memimpin doanya. Ada yang mau? Oke, selamat. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang rendah hati. Ada yang masih ingat apa itu rendah hati? Saya Bu. Silakan. Tidak sombong. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Baik Bu. Ya, bagus sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rendah hati, yaitu akhlak budi. Nah, pembelajaran minggu lalu berhubungan dengan pembelajaran hari ini, yaitu akhlak tercela tentang sombong. Nah, akhlak tercela itu harus kita hindari karena dapat merusak hubungan antara kita dengan Allah dan sesama manusia. Ibu ingin bertanya sebelum masuk pembelajaran, ada yang tahu apa itu sombong? Ya, silakan. Sombong itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Betul sekali, sangat bagus. Nah, kalau begitu, kan bagaimana sih cara kita menghindari sikap sombong dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ingin menjawab? Dengan Silakan. dengan tidak meremehkan orang lain. Betul, ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Dengan bersyukur dan tidak mempermainkan kelebihan Bu. Bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Bagus jawabannya. Masya Allah ya jawabannya. Ya anak-anak, cara menghindari dari sikap sombong itu selalu bersyukur, tidak membanggakan diri sendiri, tidak merendahkan orang lain, dan selalu ingat bahwasanya nikmat itu semuanya dari Allah. Jadi kita bisa menghindari sifat sombong itu dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu mengingat bahwasanya nikmat yang kita punya itu adalah milik Allah. Karena itu ibu ingin kalian lebih semangat belajarnya karena memahami akhlak itu dapat membantu kita dalam membentuk karakter dan membentuk pribadi kita yang lebih baik lagi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian dari sifat sombong serta tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami dampak dari sifat sombong dan mampu menerapkan sikap rendah hati. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita sedikit dulu ya biar nambah semangat. Oke, semuanya berdiri. Oke anak-anak, masih ada yang ingat tepuk angka? Masih Bu. Oke, kalian fokus ya, dengarkan perkataan ibu. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua. Oke, sudah semua ya. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Nah, oke anak-anak, sebelum belajar dimulai, ibu harap HP-nya disimpan dulu ya, tidak ada yang main HP. Kita fokus pada pembelajaran. Karena pembelajaran hari ini sangat penting sekali. Baik Bu. Anak-anak, hari ini kita belajar bab baru yaitu tentang akhlak tercela, khususnya pada sifat sombong. Nanti ibu akan menampilkan sebuah video yang akan memperjelas pemahaman kalian dan ibu akan mengirimkan videonya ke grup WA biar kalian bisa
siswa dapat menjelaskan pengertian sifat sombong serta contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami dampak buruk sifat sombong dan mampu menerapkan sikap berhati. Bagus sekali, terima kasih, bacaannya sudah sangat jelas. Nah, ibu berharap kalian semakin semangat dalam belajarnya supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Oleh karena itu, ibu harap kalian lebih aktif ya dalam pembelajaran. Oke, kita memasuki materi yang pertama, yaitu sombong. Sombong adalah sikap seseorang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan tidak mau tidak akan masuk surga orang yang hidupnya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya dulu. Ya, silahkan. Saya pernah dengar katanya sifat sombong itu bisa muncul tiba-tiba. Nah, itu bagaimana cara kita menghindarinya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Betul, sifat sombong muncul kapan saja, seperti saat dapat nilai bagus, memiliki barang baru, atau merasa lebih hebat dirinya daripada orang lain. Karena itu, kita harus menjaga hati kita agar tidak sombong. Ada yang tahu bagaimana caranya kita menghindari sifat sombong itu? Ya, silakan. Betul sekali, ya, bagus. Jadi untuk menghindari sifat sombong kita harus banyak bersyukur, merendahkan hati walaupun banyak berlebihan, tidak suka meremehkan. Ingat bahwasanya nikmat itu semua dari Allah. Sampai di sini apakah kalian sudah paham tentang sombong? Untuk memperdalam lagi pemahaman, ibu akan menampilkan sebuah video tentang sombong. Dalam video tersebut kalian harus melihat perilaku sombong apa saja, dampaknya, nilai moral yang bisa diambil. Kisah pemilik dua kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia dan dibutakan oleh kemewahan dunia. Padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, semuanya sudah mengamankan tadi video yang ibu tampilkan. Oke, anak-anak, sekarang ibu akan memberikan kalian menjadi beberapa kelompok melalui atap ya, agar adil. Oke, ibu akan membagi kelompoknya. Oke, kelompok pertama itu ada Doni Wahyuningsi, Dona Siti Aminah. Kelompok dua ada Hidayati Ramadhani dengan Mas Rifa. Jadi kalian harus mencari dan mengumpulkan data tentang tugas yang diberikan. Untuk kelompok satu, mengumpulkan pengertian sombong dan contoh perilaku sombong di sekolah. Dan kelompok dua, mengumpulkan dampak buruk sombong dan cara menghindarinya. Nanti diskusi boleh mengubah posisi dirinya, mau berhadapan-hadapan, mau sendiri-sendirian, segera itu senyamannya kalian. Dan ingat, yang presentasi nanti semua anggota kelompok dan diskusi dan maju. Kelompok yang presentasi juga memberikan pertanyaan kepada kelompok yang satunya. Kalau misalnya kelompok itu tidak bisa menjawab, berarti poinnya akan dikasihkan kepada kelompok yang presentasi. Dan sebaiknya kalau misalnya kelompok itu bisa menjawab, berarti nilainya dikasihkan untuk kelompok yang biasa pertanyaannya. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Oke, ayo sekarang atur posisinya masing-masing. Anak-anak jangan dibuat
Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, untuk kelompok satu kalian mencari teman yang sombong dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dijelaskan tadi tentang sombong masih ingat? Coba apa? Iya, betul sekali. Ada diskusinya ya. Oke, untuk kedua ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah kalau tidak ada. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok satu. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan materinya. Ya. Sudah di sini saja biar lebih enak. Silakan. Terima kasih kelompok satu. Sekarang silakan berikan pertanyaan kepada kelompok dua. Pertanyaan dari kelompok kami, bagaimana cara membuktikan bahwa seseorang tidak memiliki sifat sombong? Silakan kelompok dua menjawab. Seseorang tidak sombong bisa dilihat dari sifat Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu dan dua. Selanjutnya kelompok dua silakan untuk presentasi. Baik Bu, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami dampak buruk sombong. Yang pertama yaitu dijauhi Tuhan, yang kedua dibenci Allah, yang ketiga menghilangkan pahala kebaikan, yang keempat banyak bersyukur. Itu mengingat bahwa semua nikmat dari Allah, juga tidak membandingkan diri orang lain, biasakan sepenuh hati. Bagus sekali. Diskusi dari kelompok satu dan dua tadi sungguh luar biasa dan kalian sangat aktif sekali dalam pembelajaran. Untuk kesimpulannya hari ini, sombong adalah anak tercela. Contohnya meremehkan, marah, tidak menerima nasihat orang lain. Dampak sombong itu sangat buruk bagi hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Cara menghindarinya adalah dengan rendah hati bersyukur, mengingat bahwasanya nikmat semua itu hanya milik Allah. Baik, ada yang bisa menyebutkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Yang berarti merasa menjadi dari orang lain. Seperti dibenci Allah dan berdampak buruk seperti Bagus sekali. Apa kalian sudah paham? Alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Apakah bermanfaat? Ibu senang sekali hari ini kalian lebih aktif ya. Untuk tugasnya itu kalian membuat video pendek tentang sikap sombong dan cara menghindarinya. Minggu depan kita akan belajar tentang pentingnya menjauhi sifat sombong. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan nanti untuk memimpin doanya.
bingung, mohon maaf apabila